Lah ngapalkeun heulahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ti nomor hijinya. Wajib syar'i kamu kalap marifat mana kalimat la ilaha illallahu Muhammad Rasulullahu tina kalimah kahiji manana 40 hiji tina kalimah kadua aya 8 plus hiji jadi total 50 taeta pokok akidah ajaran ti Ahlussunnah nyaeta bijeng sahabat tatinu 40 hiji 20 wajib akli 20 muhal akli nu hiji jaiz akli tina anu wajib akli kabagi 4 sing ngarti nafsiyah jeung salabiyah ma'ani jeung ma'nawiyah tawujud sifat nafsiyah da wujud masubutiyah hartosna teu daek pisah ti zat Allah anu gagah kidamba komu kholafat eta mah biah ditambih yang kiamu bin nafsi ditambih kuwahdaniyat kudrat irodat jeung ilmu hayat sama basar kalam kalebet sifat ma'ani numutkeun ulama ahli ari kaunuhu qadiran muridan aliman hayyan samian oge basiron yakitu mutakaliman tanutu juges ditutur manawi anu kacatur numutkeun ulama jumhur nu gaduh ilmu laluhur. Kita ngaji ilmu tauhid ya, karena ilmu tauhid ini merupakan pokoknya ibadah. Kalau di pohon mah akar itu harus bagus dipelihara ya, dirawat kan, dirawatnya dengan ngaji. Karena tauhid itu pokok ibadah, maka ibadah lain selain tauhid jika tidak ada tauhidnya nggak dapat pahala, apalagi diterima. Nah kita lihat sekarang ke nomor 5. Tina anu wajib akli kabagi 4 sing ngarti nafsiyah jeung salabiyah. Nafsiyah kemarin sudah dijelaskan bahwa 20 sifat yang wajib itu terbagi 4 ya, nafsiyah, salabiyah, ma'ani, manawiyah. Sifat nafsiyah ada 1, yaitu wujud ya. Kan tadi ya semuanya wujud sifat nafsiyah. Oh iya. Iya wujud. Ya. Nah, setelah wujud tuh kidam bako muhalafatul wadisi kia muhibbin nafsi dan wahdaniyah. Yang 5 ini disebut sifat salabiyah atau masuk ke kelompok sifat salabiyah. Nah, kita jelaskan dulu nih apa sih sifat nafsiyah itu. Di sini kan disebutkan sifat nafsiyah itu subutiyah. Subutiyah itu tetap pada zat Allah. Selama zat Allah itu ada, wujudnya juga ada. Ya. Nah, untuk memahami bagaimana sih sifat nafsiyah itu sebenarnya, nah kita perlu catatan lain ya. Nah, silakan murid-muridku diterima. Murid abadi mau.
Nah, untuk memahami sifat nafsiyah, kita jelaskan tentang segala sesuatu. Dalam bahasa Arab itu al-asya'u ya. Al-asya'u. Syai'un itu sesuatu. Kalau syai'ani sesuatu tapi dua sesuatu gitu. Kalau banyak al-asya'u. Sesuatu gitulah. Jadi al-asya'u ini kalimat jamak. Al-asya'u. Kalau cuma satu mah syai'un. Sesuatu. Kalau dua syai'ani. Tinggal tambah hamzah sama nun. Tasniyah. Syai'un mufrad, syai'ani tasniyah, al-asya'u jamak. Di Arab itu begitu. Satu, dua, banyak. Indonesia kan satu dan banyak. Ya, kita juga Sunda satu dan banyak. Budak satu, berdak loba. Tapi Arab itu ada tiga. Satu, mufrad ya, tasniyah, dua, dan lebih dari dua, itu jamak. Segala sesuatu itu terbagi kepada 4 kelompok. Pertama yang disebut maujud. Maujud itu sesuatu yang ada, walaupun tidak kelihatan. Kayak apa, Johar Pardin ya, atau elektron, proton, neutron itu enggak kelihatan itu, tapi ada, disebutnya maujud. Zat Allah juga termasuk maujud karena ada zat Allah itu. Di dalam dzikir ada kan la maujuda illallah. Tidak ada yang maujud secara hakiki kecuali Allah, karena kita makhluk ya, wujudnya itu aridi. Artinya adanya kapilan ku eueuh. Allah mah tidak teu eueuh heula gitu. Aya we Allah mah teu pernah eueuh gitu. Itu wujud hakiki namanya. Kalau makhluk makan asalnya nggak ada jadi ada. Coba makhluk asalnya kan nggak ada, terus jadikan ada. Geus ada teh sombong. Ngalawan ke Allah pantas teh. Kurang ajarnya. Tapi kalau dikasih kesempatan buat tobat, diantep teh gitu. Ya, kalau pakai mace jika Amerika sombong kena memang kebakaran teh. Bangga negaranya ateis anti Tuhan ya, tiada Tuhannya, negara kebakaran ribuh ayeuna. Mau jadi itu benda yang sesuatu yang ada, bukan benda ya, sesuatu. Karena kalau Allah boleh disebut sesuatu, tapi Allah itu bukan benda, bukan makhluk. Ya, benda itu makhluk. Kalau itu justru Khalik, Allah itu pencipta segala makhluk. Tapi kalau Allah disebut sesuatu boleh. Kullu syai'in khaliqun illa wajhah, itu ayatnya. Segala sesuatu akan hancur kecuali zat Allah. Nah, jadi Allah bisa disebut sesuatu. Setelah maujud, kedua ma'dum. Ma'dum itu yang tidak ada. Seperti bandingan atau saingan bagi Allah. Misalnya ada Tuhan lain selain Allah yang memiliki kekuasaan sama dengan Allah minimal gitu ya. Minimal sama. Diperkirakan gitu ada Tuhan dua, Allah dan yang satu lagi bukan Allah. Nah, kalau ada dua, mungkin mereka berperang kan, nggak akan ada dunia. Merebutkan kekuasaan lah. Atau misalnya kerjasama, itu perang ya mah, pangeran teh dua teh kerjasama, nu hiji ngayakeun, nu hiji ngeuweuhkeun, atau mau jadi. Atau nu hiji ngajadikeun satengahna, nu hiji ngajadikeun setengahna deui, mun teh mah anggar eta ge nya. Itu bener kena. Jadi teu kaharti aya saingan bagi Allah. Jadi nggak ada saingan bagi Allah, syarik ya dalam bahasa agama itu. La syarika lahu. Tidak ada bandingan, tidak ada saingan bagi Allah. Itu memang hakiki. Dari dulu nggak ada. Bukan berarti dia ada terus ku Allah dieuweuhkeun pada ada saingan. Enggak. Memang nggak ada aja. Sebutnya ma'dum. Maujud mah benda yang ada, ma'dum mah yang tidak ada sama sekali. Nah, ada yang pertengahan antara maujud dan ma'dum, disebut hal, tingkah. Karena hal itu disebut ada, tidak sampai ke tingkat tertinggi sampai maujud gitu, sampai kelihatan. Disebut nggak ada juga, nggak hilang, diakui gitu. Itu hal. Kemudian hal dibagi dua nih, ya Mi ya. Pertama, hal yang memiliki alat, memiliki alasan. Hal yang memiliki alat ini, disebut sifat manawiyah. Ilat ya. Ilat teh bahasa Sunda mah letah.
Dia mah bahasa Arab maksudnya ilat yang alasan. Elat, alasan. Yang kedua, hal yang tidak memiliki elat, tidak memiliki alasan, disebut sifat nafsiyah. Nah, wujud itu di sini. Kumaha cara ngabuktikan anak? Contoh yang lalu misalnya Homi yang duduk. Nah, yang duduk, yang pakai yang itu sifat ma'nawiyah. Homi yang duduk. Siapa yang duduk? Ada yang duduk? Ada? Ada. Kemudian Homi berdiri. Yang duduk ada? Nggak ada. Nah, itu sifat ma'nawiyah, makhluk mah robah-robah gitu. Sekarang yang ada siapa? Yang berdiri. Nah, jadi yang berdiri itu sifat nafsiyah. Kalau tadi yang duduk. Kenapa? Karena ada alasannya. Kenapa disebut yang duduk? Karena ada duduknya. Kenapa disebut yang berdiri? Karena ada berdirinya. Alasannya itu. Sehingga disebut sifat ma'nawiyah. Homi lari. Siapa yang lari? Nah, itu yang lari itu sifat ma'nawiyah. Sekelilingnya coba pakai sifat ma'nawiyah di makhluk mah roba-roba ari dalam henteu. Dadat alona ge teu roba-roba. Jadi sifat ma'nawiyah itu mengikuti zatnya. Pada makhluk mah kan roba-roba tadi. Ada yang duduk, jadi yang berdiri. Jadi yang duduknya enggak ada. Sekarang ada yang berdiri, kemudian ada yang lari. Yang berdiri enggak ada, yang ada yang lari sekarang. Yang duduk siapa tadi? Yang berdiri? Yang lari? Nah, Homi mah tetap diakui. Nah, itu sifat nafsiyah. Keberadaan Homi itu nggak hilang-hilang, itu mah selama Homi ada, walaupun duduk, berdiri, lari, anggar aja diakui Homi itu ada. Itu sifat, paham? Tak itu sifat nafsiyah di Allah teh. Ya syukur geus ka harti mah. Yang penting mah ka harti. Kartos yang kamu ada pinter nanti ciri pinter gua. Keempat, amrun itibari, perkiraan, perhitungan. Seperti apa ya, pintar itu kan. Perhitungan itu diperkirakan si anu teh segala masalahnya biasa beres we jadi berarti pinter gitu kan. Oh, si anu mah dibere ieu teu bisa, bodoh. Nah, bodoh, pinter, kasep, gelis itu perkiraan. Ya, suatu saat berubah gitu kan, Mi. Tapi nu bodoh, nu kasep, nu gelis, tapi sifat ma'nawiyah. Ya, paham teh? Kenapa disebut nu bodoh? Da bodoh. Kenapa disebut nu kasep? Da kasep aya alasan eta ma'nawiyah. Bisa membedakan enggak, Homi? Ya. Jadi ada sifat nafsiyah, ma'nawiyah, dan amrun itibari. Amrun itibari mah perkiraan. Misalnya orang tuh terkenal pelit. Apakah selamanya pelit? Pasti suatu saat ya bager walaupun cuma sekali seumur hidup. Diperkirakan. Mal mungkin selera pelit. Nu bager gitu deh. Mau selera bager. Suatu saat pasti aya pelit na. Eta amrun itibari namanya. Perkiraan. Sekali lagi segala sesuatu terbagi 4 kelompok ya. Ada yang termasuk kategorinya maujud, ada yang ma'dum, ada yang hal ya, ada amrun itibari. Dah ya Bapak anggap dari sini ya, ngerti kalian ya. Sekarang nih kita menginjak ke sifat salabiyah. Ya. Dina kenadamna kumaha sifat salabiyah teh? Idamba komu kholapa ta eta masalabiyah jeung kiamu bin nafsi ditambih ku wahdaniyah. Ayat 5 nya sifat nafsiyah sifat salabiyah teh. Ya penjelasanana ye. Ari sifat salabiyah teh ta'rifna anu jadi sifat eta ku eueuh. Nah, sok Mi, bisa kan? Ari sifat salabiyah teh ta'rifna anu jadi sifat eta ku eueuhna. Nu kalebet salabiyah eta 5 kidamba komu kholapah cek ulama
Qiyamuhu binafsihi kaopatna wahdaniyah salabiyah kalimana Kidam jadi sifat teu aya kawitna bako jadi sifat teu aya tungtungna mukhalafahan teu aya sarupana qiyamuhu hanteu butuh ka makhlukna wahdaniyah teu aya bing bilangana atuh kabeh jadi sifatku eueuhna margi kidam ka asup salabiyahna kacabuti Allah makulat matana patarosan ti iraha ka pangeran jeung sakabeh makulat mata jawaban tadi kamari bareto heubeul pisan sore isuk atawana jaga pisan salabiyah Sundana teh eta nyabut pedah kabeh makulat mata kacabut. Jadi sifat nafsiyah sifat salabiyah itu dia jadi sifat karena ketiadaannya. Misalnya Allah kidam karena tidak ada awalnya, Allah bako karena tidak ada akhirnya, Allah mukhalafah karena tidak ada sarwana. Terus kidam bako mulafah qiyamu binafsihi ya qiyamu binafsihi Allah tidak butuh karena tempat yang tidak butuh ka mujid kana nyieun teu butuh ka makhluk lah ringkas nama kitu. Kalimah wahdaniyah teu aya bing bilanganna teu aya hitunganana. Jadi ngijir eueuhna salabiyah mami. Kalau wujud makan subutiyah menetap pada dat Allah ya. Kalau salabiyah mah yang disifat itu karena ketiadaannya. Kusab Allah teh eueuh mimitina, eueuh ta, eueuh. Eueuh mimitina kidam mah sebut. Eueuh akhirna bako. Eueuh nu nyarupanana mukhalafah. Eueuh butuhna qiyamu binafsihi. Jadi naon? Eueuh bilanganana gitu. Wahdaniyah. Nomor 7 tah. Margi kidam ka asup salabiyahna kacabut ya Allah makulat matana. Makulat mata teh nu tadi tah. Kiraha Allah teh aya gitu kan nya. Tadi di mana Allah teh? Kamari di mana bareto di mana? Geus lila acan. Sore di mana? Esuk di mana? Teh teu bisa percayaan kita ka Allah mah. Salah gitu pernyaan teh. Sab alamat teh kesifatan ku sifat-sifat nu tadi. Nu tadi mah khusus buat makhluk pami. Ya. Di mana aja lama nanyakeun ari Allah di mana aya salah pertanyaan teh. Lah lama teh butuh tempat. Nya, lamun di mana kan minta tempat manehna. Di mana minta tempat. Da lama teh kapengaruhan memeh aya makhluk ke memeh aya tempat. Allah mah geus aya. Nabi untuk membahas ini kita harus paham dua istilah lain yaitu Qadim dan ajali. Qadim dan ajali. Qadim dengan kidam dekat ya. Cuma kalau kidam nama sifat Allah ya. Kalau qadim itu bentuk lainnya. Qadim itu apa? Qadim itu sesuatu yang maujud. Tadi kan tahu yang maujud ya? Nah itu. Sesuatu yang maujud yang tidak ada awalnya. Qadim itu sesuatu yang maujud yang tidak ada awalnya. Kalau azali, nah nggak pakai maujud. Ajali mah segala sesuatu yang tidak ada awalnya. Beda dikit. Segala sesuatu yang tidak ada awalnya disebut azali. Allah sesuatu bukan? Sesuatu. Ada awalnya enggak? Berarti disebut azali. Kemudian Allah juga kan maujud. Nah,
Qadim itu sesuatu yang maujud, yang tidak ada awalnya. Jadi Allah disebut azali bisa, disebut qadim juga bisa. Pahami? Beda dikit. Sekarang sifat nafsiyah jeung ma'nawiyah itu kan pertengahan antara aya jeung eueuh, enggak maujud, ya. Enggak amadum juga. Makanya itu karena hal ya, itu sesuatu yang tidak ada awalnya. Azali. Sedangkan sifat Allah wujud, eta mah subutiyah kan. Maujud. Berarti eta mah kidam, qadim. Paham enggak? Jadi Allah dan sifatnya itu ya qadim, ya azali gitu. Pahami? Kembali ya, biar paham harus bolak-balik. Qadim itu sesuatu yang maujud, yang tidak ada awalnya. Sedangkan azali sesuatu yang tidak ada awalnya, nggak pakai maujud azali. Berarti umum kena azali. Segala sesuatu yang tidak ada awalnya azali. Sedangkan sesuatu yang maujud, yang tidak ada awalnya itu qadim. Berarti qadim mah khusus gitu, harus yang maujud, yang tidak ada awalnya. Kalau azali mah rek maujud rek henteu. Ngerti? Alhamdulillah cerdas nih nggak? Lah kumaha mah tadi mama geus seserian ngerti. Omi belakangan enak mi ngaji teh nu mata pinter mi. Batik mi. Pahami sekarang? Sip ya. Jadi azali dan qadim itu begitu. Nah, ketika azali mi ya, itu belum ada makhluk. Ketika azali belum ada makhluk. Tapi orang kadang ada yang mengatakan di zaman azali salah itu teh. Nah, bukan zaman-zaman makan makhluk, itu mah diciptakan ku Allah. Zaman tuh terjadi karena udah ada makhluknya. Iya, udah ada makhluk baru ada zaman. Ketika azali, ketika yang ada hanya Allah saja bersifatnya, enggak ada zaman itu. Udah aja azali bilangnya. Di ajalina cenah cekolot. Di dituna. Jadi itu nanti memang ya makhluk gitu. Wah, di ajalannya geus gitu. Jadi ketika ajali, ketika belum ada makhluk ya, yang ada hanya Allah aja, kan Allah itu ya qadim, ya ajali juga kan ya. Karena disebut qadim karena ada sifat Allah yang maujud, yang tidak ada awalnya. Disebut ajali karena ada sifat Allah yang pertengahan itu tadi, yang tidak sampai maujud kan. Itu berarti sesuatu yang tidak ada awalnya itu di situ. Nah, ketika ajali ketika belum ada makhluk, itu keadaan makhluk itu sudah dimungkinkan. Dalam kudrat Allah ya, dalam irat Allah, makhluk itu sudah pantas. Ada kepantasan gitu. Pantas makhluk itu ada. Ini ketika belum ada ya. Ketika belum ada, makhluk itu dalam ilmu Allah itu sudah pantas ada gitu. Dalam kudrat dan iradat Allah ya. Kaitannya dengan kudrat dan iradat ya, kalau makhluk itu. Mengadakan, meniadakan itu kan oleh sifat kudrat. Menentukan ukuran-ukurannya itu oleh iradah. Nah, makhluk itu ada kepantasan untuk dijadikan. Jadi ada. Nah, kepantasan itu ketika ajali itu disebut suluhi qadim. Apa? Suluhi qadim. Misalnya Umi nih, ketika ajali itu ya Umi itu pantas lahir di Amerika. Pantas di Afrika hidung murnya. Pantas di Eropa, pantas di Indonesia. Kemudian Allah ditetapkan salah satu kemungkinan itu, kepantasan ditetapkan oleh iradah Allah. Ditetapkan Umi teh lahir di Indonesia. Nah, ketetapan ini disebut kodok. Artinya, tadi mah ketika masih belum ada ketetapan mah masih mungkin A, B, C, D, orang teh itu suluhi qadim namanya. Dalam arti suluhi qadim itu ada dalam kaitan dengan sifat kudrat dan iradat Allah. Iradah itu Allah menentukan. Ada tadi kan? Umi di sana di iradahku Allah ditetapkan.
Home itu pantas ketika disuluhi kodim itu ya, jadi umat Nabi Adam, jadi umat Nabi Nuh, jadi umat Nabi Musa. Ternyata kalau ditetapkan jadi umat Nabi Muhammad. Nah ini kodok namanya. Jadi asuluhi kodim ayat kodok. Nah kodok yang ada pada dat Allah, memang aslinya kodok itu di dat Allah kan. Dat Allah menentukan anak. Gitu. Kodok yang ada pada dat Allah disebut kodok mubrom. Ketetapan yang tidak bisa ditawar. Kemudian Allah menulis semua ketetapan itu di Lohil Mahfud. Allah membuat makhluk raksasa kayak bor ya, white bor raksasa gitu. Itu ditulis segala sesuatu, termasuk ketetapan Allah ditulis di situ. Nah ketetapan Allah yang ditulis di Lohil Mahfud disebut kodok mu'allaq. Gitu ya. Tadi kan di Suluhi Qadim banyak kepantasan ya makhluk itu. Misalnya si A itu pantas jadi cewek, pantas jadi laki-laki, pantas jadi waria misalnya. Tetapan Allah tuh jadi cewek atau jadi laki-laki. Nah ketetapan ini disebut kodok ya. Kodok. Nah kodok terbagi dua lagi ada yang tetap pada dat Allah itu disebutnya kodok mubrom. Ada yang ditulis di Lauhil Mahfud disebut kodok mu'allaq. Nah yang ditulis di Lauhil Mahfud kelihatan ku malaikat. Jadi malaikat melaksanakan tugasnya berdasarkan tertulis di Lauhil Mahfud. Misalnya si A nih di Lauhil Mahfud ditulis meninggalnya tahun sekian, jam sekian, itu kelihatan lah mereka malakal maut. Bahkan katanya ada pohon di Sidratul Muntaha itu ya, di pohon itu tertulis nama-nama orang itu. Jadi kalau 40 hari mau meninggal, daunnya jatuh ke tangan malaikat itu. Jadi mereka udah tahu. Nah katanya ketika nama seorang itu jatuh dari pohon di Sidratul Muntaha itu ke tangan malaikat, hati orangnya ini bergetar dag-dig-dug gitu. Tepara rogoh ya, padahal itu masalah. Tapi kejadiannya harus waktu asar. Ratug. Menurut deg-degan gitu. Tegang, stres naonnya ratug teh. Naonnya ratug teh. Jadi tagiwur gitu kan. Tapi harus waktu asar ya. Kalau dalam waktu asar perasaan itu datang, tiba-tiba itu kita perhatikan itu. Aduh, kunaon ya tegenah gitu kan. Tegenah bergetar ya pas waktu asar berarti 40 hari kemudian akan meninggal. Harus waktu asar tapi kalau bukan di waktu asar mah bukan. Soalnya orang mencuri dog-dog ya. Waktu asar teh sebelas azan. Iya, asar sampai sebelum maghrib lah. Itu. Kalau di luar waktu itu bukan tanda. Katanya dalam keterangan lain 100 hari sebelum meninggal juga ada kalau 100 hari itu menggigil badannya. Dari ujung kaki sampai ujung kepala ya. Menggigil, kedinginan. Padahal cuaca normal. Orang lain biasa. Tapi itu juga harus waktu asar. Nah kalau orang yang tahu penyelesaian ini ketika terjadi waktu asar, dia udah siap-siap, orang tegas 100 hari dia bakal meninggal. Segeralah dia banyak amal baik, banyak silaturahmi, banyak beribadah, banyak taubat. Nah, hari 40 hari mah, ya berarti 60 hari dari tanda menggigil itu ya. Ke 40 hari itu kan 60 hari baru hati bergetar itu. Nah kemudian 7 hari sebelum meninggal biasanya dikasih sakit ini yang normal ya, yang normal kan ada yang nggak sakit dulu. Sakit tapi ketika sakit itu dia segala pingin, biasanya sakit makan segala tebekinya ya mau pingin kayak nenek gitu, minta surau, minta tungtung kumamah kebalikan kabeh aya pak udah ada mah juga nanti ningali ge suara gesyukur gitu hari cumpuanan alhamdulillah gitu juga nanti dia makan mah sedikit ku orangnya biar nama sakit tapi segala pingin minta mau punya teman bapaknya sakit tapi minta ini minta itu coba minta ke teman bapak mana bakal paeh minta ulah nggak ada rewas teman kalau kita tahu ya diam aja bisa terjadi ke era nya untuk ulah kayaknya mana tapi kia mah
Duh, itu orang tua tolong perhatikan gitu ya, deketin baca Quran sama teu naon. Nah aku naon gitu orang ngadu apa gitu lah bakal apa ya. Walaupun bener ya nggak enak. Itu 7 hari. Kemudian 3 hari sebelumna mami iya teh cenah nanti kening kekedutan gitu. Tapi harus waktu asar ya waktu asar juga. Nah kalau sudah kekedutan gitu bagusnya dia mulai puasa. 3 hari lagi kan akan meninggal. Puasa maksudnya aku puasa teh. Jadi ketika dia meninggal kemudian dimandikan sedikit kotoran yang keluar. Atau bahkan mungkin nggak ada kotoran kan puasa 3 hari. Jadi orang-orang berilmu dipersiapkan rek maot oge. Dan mesin teh dipersiapkan ge nggak datang. Ya, jadi keyakinan maut tuh. Walaupun kita nggak doa mah pingin panjang umur. Tapi banyak ibadah. Tak, udah 3 hari. Sehari lagi juga ada tandanya mi. Sehari lagi mohon minum ini nih di tengah kepala kita nyut-nyutan teh. Waktu asar juga. Wah, gitu mah. Mau nepi ka waktu asar isukan mautna gitu. Mau melewati asar lagi gitu. Jadi ketika dia berkedut itu kan waktu asar terus sampai waktu duhur besok usianya. Emang geus we kudu loba wasiat we. Mempatahan ke anak incuna. Ribu lah pas ya gitu kan. Kayak mandikin atau ku si anu gitu kan. Pasti ya. Bisa gitu Omi punya temen orang tuanya meninggal mah cewek kan ku cewek di mah teu naonnya nu ngamandian aduh kumaha teu bisa mandi bisa aja ya jadi dibuka kan bajuna teh tutupan ku kain mandiin tapi pelan-pelan ya kalau nggak bisa ikuti ini seperti ngamandian biasa ngamandian orang lah gitu sebenarnya cuma yang terbaik kalau ilmunya kan kutilu cai ya pertama cai herang kedua cai sabun ketiga cai kapur gitu kan misalnya kapan-kapan diajarin ya tapi mun bisa mah mun tema eueuh kain kapan baju nama enggeus dina baju nah gitu copot mah dia nih dinya misalnya miskin gitu teu boga pisan pahami ya demi ka mana tadi ya ngalantur ting salabiah ya jadi sifat salabiah teh sifat anu nyabut karena sifat-sifat anu teu layak di Allah. Patarosan ti iraha ka pangeran nomor 8 tah. Jeung sakabeh makulat mata jawaban. Tadi kamari bareto heubeul teu keuna ka Allah mah nya sore isuk atawa jaga pisan. Salabiah teh sunana eta nyabut pedah kabeh makulat mata kacabut. Nya pertanyaan-pertanyaan itu makulat mata teh ya. Kayak tadi kan biasanya sok makhluk ya mereka pakai nanya ke Allah teh teu bener gitu salah gitu teu pantes gitu nya sok baca sekali udah beres sudah ini besok ari sifat salabiah teh tarifna anu jadi sifat eta ku eueuhna nu kalebet salabiah eta 5 kidam bako mukhalafah ceuk ulama kiamuhu binafsihi kaopatna wahdaniyah salabiyah kalimana kidam jadi sifat aya kawitna bako jadi sifat aya tungtungna mukhalafahan teu aya sarupana kiamuhu hanteu butuh ka makhlukna wahdaniyah teu aya bing bilangana atuh kabeh jadi sifatku eueuhna
margi kidam kaasup salabiyahna kacabuti Allah makulat matana patarosan ti iraha ka pangeran jeung sakabeh makulat mata jawaban tadi kamari bareto heubeul pisan sore isuk na jaga pisan salabia Sundana teh eta nyabut pedah kabeh makulat mata kacabut misetik di poho tadi teh kan aya suluhi kodimnya suluhi kodim teh kapantesan teh ya dari sebagian kepantesan itu ditetapkan oleh disebut kodoknya ku irda Allah nah jadi minta di kodok udah ditentukan kamu itu jadinya dahil Indonesia nah sekarang buktinya benar itu disebut kodar ya jadi kodar ini bukti yang sesuai dengan kodok. Nah, kemudian ketika Allah membuktikan dari tidak ada menjadi ada, ya itu kupu sifat kudrat, itu disebutnya tanjiji hadis panjang tinggi sublilah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.